Hai guys, ketemu lagi dengan aku di channel Lady Din. Semoga kalian semua dalam keadaannya sehat dan bahagia. Kisah kali ini sungguh tragis, menceritakan seorang atlet skateboard terkenal yang karirnya harus terhenti karena nafsu jahatnya sendiri. Apa yang terjadi dan bagaimana kisah lengkapnya? Tanpa basa-basi lama-lama, kita langsung masuk ke ceritanya ya. Sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tahu video terbaru dari aku. Mark Anthony Rogowski atau yang lebih dikenal dengan nama Mark Gator lahir pada tanggal 10 Agustus 1966 di kota Brooklyn di New York, Amerika Serikat. Ketika dia berusia 3 tahun, orang tuanya bercerai dan dia pindah ke San Diego, California bersama dengan ibu dan kakak laki-lakinya. Di kota baru itu, Mark mulai menikmati olahraga, dimulai dengan bermain skateboard seperti ayahnya. Kakak laki-lakinya menjadi ayah kedua baginya yang mendorongnya dalam segala hal, terutama dalam bidang olahraga. Pada usia 10 tahun, Mark mulai berlatih skateboard secara teratur. Dia bertemu dengan sekelompok anak di taman skate dekat rumahnya dan dengan cepat mereka berteman baik. Mark menjadi lebih baik dalam skating dan dia diajak bergabung dengan tim profesional. Dia kemudian sering ikut kontes skating lokal dan secara bertahap sponsor yang lebih besar menjadi tertarik kepadanya. Pada tahun 1982, dia memenangkan kejuaraan skate amatir Kanada di Vancouver yang merupakan gelar besar pertamanya. Di tahun itu, skateboard mengalami lonjakan popularitas yang besar di Amerika Serikat. Dan karir Mark juga ikut meroket dan muncul di berbagai majalah dan dia disponsori oleh beberapa merek terkenal. Menurut beberapa komentator olahraga, Mark seperti bintang rock yang selalu bepergian ke seluruh dunia dan menjalani hidup sebaik mungkin. Dalam sebuah wawancara, Mark mengatakan kalau skateboard adalah cara untuk dia melampiaskan kemarahan dan perasaan negatifnya. Dia mengatakan alih-alih memukul seseorang atau menghancurkan barang-barang, dia memberikan segalanya dalam olahraga dan itu membuatnya merasa lebih baik. Mark adalah bintang skateboard terbesar selama bertahun-tahun dan dia mulai menjadi atlet profesional sejak usia 14 tahun dan berhasil memperoleh sekitar $100.000 Amerika setahunnya. Dia juga memiliki lini pakaian dan papan seluncur yang diproduksi atas namanya pada tahun 1987. Mark yang saat itu berusia 21 tahun memiliki banyak penggemar wanita. Dan dia bertemu dengan Brandy McLean yang berusia 17 tahun dan juga temannya yang bernama Jessica Bergstein yang berusia 21 tahun. Setelah beberapa bulan, Mark dan Brandy memutuskan untuk menjalin hubungan. Menurut laporan dari orang-orang terdekat, Mark dan Brandy menjadi tidak terpisahkan. Hampir setiap malam mereka bertemu di bar dan juga mabuk-mabukan menggunakan berbagai jenis narkoba. Mark dan Brandy juga sering tampil sebagai model untuk majalah olahraga. Mark juga selalu membawa Brandy kemanapun dia pergi untuk mengikuti kompetisi. Mark bahkan membawa Brandy ke Brasil dan Eropa untuk menemaninya di turnamen yang dia mainkan. Dan menurut kakaknya, Mark bahkan membelikan mobil untuk Brandy. Hubungan mereka tak selalu mulus. Brandy mengklaim kalau Mark pernah bertingkah aneh di mana dia akan secara acak mengakhiri hubungan mereka dan kemudian meminta Brandy untuk menerimanya kembali beberapa hari kemudian. Di akhir tahun 80-an, teknik baru skateboard mulai menjadi populer, yaitu street skating, di mana para pemain menantang rintangan perkotaan seperti trotoar, tangga, dan juga tong sampah. Dan teknik skating yang dikuasai oleh Mark saat itu mulai terasa usang secara bertahap dan ketinggalan zaman. Para sponsor mulai meninggalkannya dan mencari profesional skater jalanan. Menurut teman Mark, hal ini membuat Mark sangat khawatir dan mulai merasa ketinggalan zaman yang membuatnya menjadi cukup stres. Dia mencoba aksi yang lebih beresiko agar tetap membuat penonton terkesan terhadapnya.
Kemudian, pada bulan Oktober tahun 1989, setelah sebuah kompetisi yang diikutinya di Jerman, Mark pergi berpesta seperti biasanya. Dia minum sepanjang malam dan pada titik tertentu, Mark memutuskan untuk melompat keluar jendela dari lantai 2 hotelnya dengan skateboardnya. Dia percaya kalau dia bisa melakukan trik dari sana. Akibatnya, Mark hampir kehilangan nyawanya dalam kecelakaan itu karena dia jatuh ke pagar kawat berduri yang melukai leher, wajah, dan juga tangannya. Keesokan paginya, Mark tidak dapat mengingat apa yang telah terjadi di malam sebelumnya. Begitu kembali ke rumah, teman-temannya mengatakan bahwa Mark menjadi orang yang berbeda. Dia mengaku telah menemukan Yesus selama dia dirawat di rumah sakit dan bahwa dia merasa seolah-olah telah dilahirkan kembali. Dia memutuskan untuk mendedikasikan hidupnya untuk agama. Orang-orang terkejut dengan kepribadian baru dari Mark itu. Brandy juga merasa terkejut saat dia didorong oleh Mark untuk menjadi penganut agama Kristen. Mark mengatakan kepada Brandy, jika mereka belum menikah, mereka tidak boleh lagi berhubungan intim. Beberapa kali Mark meminta Brandy untuk menikah dengannya, tetapi Brandy merasa belum siap. Karena keduanya telah berada di dua titik yang berbeda, Mark memutuskan kalau yang terbaik adalah mengakhiri hubungan mereka. Brandy menyetujui hal itu dan melanjutkan hidupnya. Tak lama setelah perpisahannya dengan Mark, dia dekat dengan seorang pria tampannya seusia dengannya. Dan pria itu adalah seorang peseluncur. Mengetahui kabar itu, Mark merasa tidak senang karena dia tidak terima karena Brandy sudah menemukan tambatan hati yang baru. Dan dia menjadi sangat tertekan dan juga merasa sangat cemburu. Mark merasa hancur dan sikapnya mulai berubah. Dia mulai meneror Brandy, meninggalkan banyak pesan aneh di mesin penjawabnya. Mark juga menggunakan banyak kata kotor untuk memanggilnya. Mark juga mulai membuntuti kemanapun Brandy pergi. Bahkan di satu malam saat Brandy pulang ke rumahnya, dia menemukan bahwa seseorang telah masuk ke kamar tidurnya dan mengambil semua hadiah yang dia dapatkan dari Mark. Termasuk mobilnya juga ikut hilang. Brandy maupun polisi curiga bahwa Mark sendirilah yang melakukan semuanya itu. Tetapi mereka tidak mempunyai bukti apapun. Dalam upaya perbaikan, Brandy mengundang Mark ke rumahnya untuk makan malam. Namun keduanya mulai berdebat di dalam mobilnya Mark. Saat berkendara tiba-tiba suara Mark mulai berubah, dia menjadi marah dan terlihat sangat cemburu. Mark mengatakan kalau dia harusnya membawa Brandy ke tempat sepi, memukulinya dan meninggalkannya di sana sendirian. Brandy mulai menangis dan memohon kepada Mark agar membawanya pulang. Mengatakan bahwa orang tuanya tahu kalau dia sedang bersama dengan Mark dan bahwa Mark tidak akan lolos jika melakukan sesuatu terhadapnya. Saat itu Mark mengalah dan membawa Brandy kembali pulang ke rumahnya. Dan setelah kejadian itu, Brandy menjadi sangat takut dan dia memutuskan untuk melarikan diri ke New York tanpa memberitahu siapapun kemanapun dia pergi dan apa yang terjadi sebenarnya antara dia dan juga Mark. Beberapa minggu setelah Brandy pergi, teman baik Brandy yang bernama Jessica yang tidak mengetahui apa-apa menghubungi Mark. Jessica adalah wanita muda berusia 21 tahun dan berambut pirang. Dia adalah seorang model dan menurut Brandy adalah gadis yang berani, sangat cerdas dan suka bepergian. Di hari itu Jessica menelpon Mark dan mengatakan kalau dia baru saja pindah ke San Diego dan memintanya untuk menunjukkan kota itu. Pada tanggal 20 Maret 1991, Jessica dan Mark makan siang bersama di sebuah restoran Italia. Setelah itu mereka pergi ke rumahnya Mark, di mana mereka menghabiskan waktu dengan menonton beberapa film dan juga minum anggur. Saat Jessica bersiap untuk pulang, Mark tiba-tiba pergi ke mobilnya, dan saat dia kembali, dia langsung memukul 3 kali ke arah kepala dan juga wajahnya Jessica. Menggunakan kunci logam, yaitu perangkat anti pencurian di mobilnya. Jessica langsung terjatuh ke lantai, di mana Mark langsung memborgolnya dan membawanya ke atas ke kamar tidurnya. Di sana Mark mengikatnya ke tempat tidur dan memaksa hubungan seksual selama 3 jam berturut-turut.
Jessica sadar sepanjang waktu itu dan memohon kepada Mark untuk berhenti, dan dia terus berteriak meminta tolong. Dalam salah satu usahanya untuk membungkamnya, Mark memasukkan Jessica ke tas papan seluncurnya dan meletakkan tangannya ke mulut Jessica sampai dia berhenti bernafas. Mark kemudian menaruh tubuhnya Jessica beserta dompet, pakaian, dan juga borgol bekas di bagasi mobilnya. Dia kemudian berkendara selama sekitar 2 jam menuju ke padang gurun terpencil di Imperial County, dan dia menguburkan tubuhnya Jessica di sebuah kuburan dangkal di sana. Saat mengemudi kembali ke rumah, Mark membuang pakaian kotor dan benda-benda lainnya keluar dari jendela mobil. Dan sesampainya di rumah, dia membersihkan noda darah dari permadani ruang tamunya dan juga membalik kasurnya untuk menyembunyikan noda cairan tubuh manusia. Setelah beberapa hari tanpa kabar, ayahnya Jessica memutuskan untuk melaporkan pada polisi dan melakukan perjalanan sendiri ke San Diego untuk mencarinya. Dia memasang beberapa poster orang hilang di sekitar kota dengan foto Jessica dan juga ciri fisiknya. Dia juga berbicara dengan teman Jessica dan bahkan berbicara dengan Mark, di mana dia menanyakan tentang putrinya, namun Mark menjawab kalau dia tidak tahu di mana Jessica. Terlepas dari upaya yang dilakukan, kasus tetap tidak terpecahkan. Bahkan 2 bulan setelah Jessica menghilang, pada tanggal 10 April, sisa tubuh manusia ditemukan oleh beberapa pekemah yang melewati tempat di mana dia dimakamkan. Namun tubuh itu sangat membusuk sehingga tidak dapat diidentifikasi dan tidak bisa dikaitkan secara langsung dengan kasus hilangnya Jessica. Di saat bersamaan, Mark dan temannya aktif kembali mengabarkan pesan-pesan Kristen kepada orang-orang muda di pantai. Mereka berbicara dengan seorang gadis di dekat bilik telepon, dan pada saat teman Mark mulai berkhotbah, gadis itu berkata bahwa dia tidak ingin mendengar tentang agama, dan dia tidak merasa perlu tentang hal itu. Teman Mark kemudian menunjuk ke sebuah poster yang ditempel di bilik telepon itu, dan itu adalah poster tentang hilangnya Jessica. Teman Mark mengatakan kalau gadis di poster itu juga mungkin merasa kalau dia tidak memerlukan agama, namun saat ini dia menghilang atau mungkin telah tiada. Namun gadis yang dikhotbahi itu pergi meninggalkan mereka. Yang menarik perhatiannya adalah reaksi Mark saat poster itu ditunjuk. Mark menjadi pucat dan benar-benar terdiam, karena biasanya Mark akan ikut berkhotbah juga. Keesokan harinya setelah mengikuti pelajaran Alkitab, Mark muncul di rumah temannya di larut malam. Sambil menangis dia mengaku kalau telah menjadi Yudas Iskariot. Keduanya kemudian berdoa selama 1 jam dan setelah tenang Mark pulang ke rumahnya. Namun 1 minggu kemudian, Mark mendatangi temannya lagi dan mengakui kejahatan yang telah dilakukannya kepada Jessica. Dan temannya itu pun segera membawa Mark ke kantor polisi agar dia bisa menyerahkan dirinya. Petugas yang bertanggung jawab atas penangkapan Mark berkata bahwa mereka terkejut melihat seseorang menyerahkan dirinya untuk sebuah kejahatan. Dan setelah pengakuan itu, Mark membawa detektif ke tempat dia menguburkan tubuhnya Jessica sehingga mereka dapat mengumpulkan bukti dan berbicara dengan polisi setempat. Saat itu tubuh Jessica telah ditemukan di tahun sebelumnya tetapi belum berhasil teridentifikasi. Mark mengatakan kepada detektif bahwa yang dilakukannya kepada Jessica adalah tindakan balas dendamnya kepada Brandy. Mark menyebut Jessica adalah cetakan persis dari Brandy karena menurutnya mereka sangatlah mirip. Dan dia menyalahkan Brandy atas perpisahan mereka. Setelah ditahan, Mark menjalani pemeriksaan dan dia didiagnosa menderita penyakit bipolar. Segera setelah polisi mengumumkan pengakuan dari Mark, kasus ini langsung mendapatkan perhatian yang besar. Surat kabar lokal utama dan televisi menyiarkan semua detail tentang kasus ini dan juga reka ulang kejahatan. Dalam upaya untuk mencari bukti, polisi menemukan noda darah di bawah karpet di kediamannya Mark dan juga ada tanda terima untuk alat yang digunakan untuk membersihkannya. Setelah mengumpulkan bukti, polisi langsung mendakwa Mark dengan kejahatan. Mark didakwa dengan keadaan khusus melakukan pembunuhan selama pelecehan seksual. Dan di bawah hukum California,
Hal ini menjamin adanya hukuman mati atau penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Pengacara Mark menantang validitas dan isi dari pengakuan tersebut. Dia mengajukan banding atas tuduhan pelecehan seksual, bersikeras bahwa tubuh yang membusuk tidak menunjukkan adanya tanda-tanda dari pelecehan seksual. Tetapi banding tersebut akhirnya dibatalkan. Mengikuti nasihat dari pengacaranya, Mark mengaku bersalah atas pembunuhan dan juga pelecehan seksual tingkat pertama, sehingga dia terhindar dari hukuman mati atau seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Mark dijatuhi hukuman pada tanggal 6 Maret 1992. 5 orang petugas pengadilan dengan detektor logam hadir di persidangan karena adanya rumor kalau ayah korban akan berusaha menyakiti Mark. Akhirnya, Mark dijatuhi hukuman penjara selama 31 tahun hingga seumur hidup. 6 tahun untuk pelecehan seksual secara paksa dan 25 tahun hingga seumur hidup untuk tuduhan pembunuhan tingkat pertama yang dilakukan secara berurutan. Mark ditolak pembebasan bersyaratnya pada 7 Februari 2011. Wakil jaksa berpendapat bahwa Mark akan menjadi resiko bagi masyarakat dan dia harus tetap di penjara. Sementara anggota keluarga dari Jessica juga menghadiri persidangan itu dan meminta agar Mark tetap di penjara. Pada 9 Maret 2016, pembebasan bersyaratnya kembali ditolak selama 7 tahun. Dan pada tanggal 10 Desember 2019, ada beberapa laporan yang mengindikasikan bahwa Dewan Pembebasan Bersyarat merekomendasikan pembebasan bersyarat bagi Mark. Dewan Sidang Pembebasan Bersyarat California menyelesaikan keputusan tersebut, dan kasus ini dibawa ke hadapan Gubernur California untuk ditinjau. Namun pada tanggal 27 April 2020, pembebasan bersyarat itu dibatalkan oleh Gubernur Gavin Newsom yang menyatakan bahwa Mark perlu mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang kejahatan yang telah dilakukannya. Pada bulan Juni 2022, Dewan Pembebasan Bersyarat Wilayah San Diego memberikan pembebasan bersyarat kepada Mark karena dia sudah dianggap berisiko rendah bagi publik. Ini akan diikuti dengan periode peninjauan selama 120 hari oleh Dewan dan kemudian hingga 30 hari bagi gubernur untuk akhirnya membuat keputusan akhir. Namun, Gubernur Gavin Newsom lagi-lagi kembali membatalkan keputusan dari Dewan Pembebasan Bersyarat, memastikan Mark akan terus menjalani hukumannya di penjara. Well, sampai di sini dulu cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kasus ini? Apakah Mark pantas mendapatkan pembebasan bersyaratnya? Tulis ya pendapat kalian di kolom komentar. Akhir kata terima kasih karena sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!